Hai, bertemu lagi dengan aku. Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Di video kali ini aku mau membahas tentang masalah yang sempat viral tuh videonya beberapa tahun yang lalu. Kejadiannya tuh sebenarnya terjadi tahun 2013 ya. Tapi tuh viralnya tuh sekitar 2020 karena tuh dia tuh kayak tidak merasa bersalah dan malah senyum gitu loh ke arah kamera. Kalian ingat nggak kasus apa ini? Yaudah, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat yang nyaman dan mari kita mulai. Masih ingat dengan gadis cantik yang satu ini? Yang terkenal dengan senyumannya ke arah kamera. Itu senyuman bukan sekedar senyuman, karena di balik senyuman itu dia telah menghabiskan nyawa ibunya sendiri dengan puluhan luka tusuk sampai dikenal dengan julukan Sweet But Psycho. Dan saat ditanya motifnya apa sampai dia melakukan hal itu, katanya karena dia menganggap itu bukan ibunya. Bingung ya? Jadi gini, kejadian itu terjadi pada Agustus 2013. Rian, ayah tiri Isabella, segera menghubungi polisi setelah melihat ada genangan cairan merah yang keluar dari bawah pintu kamar mandi. Sedangkan dia tahu bahwa Yunmi, istrinya, sedang berada di dalam kamar mandi itu. Rian sudah merasa ada hal buruk yang terjadi. Ditambah lagi, Rian melihat Isabella membuka pintu kamar mandi dengan keadaan yang mengerikan. Siapa sih Isabella ini? Isabella Guzman, yang memiliki nama lengkap Isabella Yunmi Guzman. Gadis kelahiran Colorado, Amerika tahun 1995 yang saat itu berusia 18 tahun. Anak dari pasangan suami istri Robert Guzman dan juga Yunmi Ho. Seorang gadis cantik yang baik, ceria, dan juga patuh. Dia tinggal di dalam keluarga kecil yang harmonis. Namun sayangnya, kedua orang tuanya harus bercerai karena ada suatu ketidakcocokan dan hak asuh Isabella jatuh ke tangan Yunmi, yaitu sang ibu. Tak lama setelah perceraian itu, Yunmi dekat dengan seorang pria yang bernama Rian Hoi. Mereka berdua menjalin hubungan dan akhirnya menikah. Semenjak pernikahan ibunya yang kedua itulah, sikap manis Isabella berubah. Isabella jadi anak yang barbar, membangkang dengan sang ibu, suka marah-marah. Kalau marah tuh sampai teriak-teriak. Sering juga Isabella dan ibunya bertengkar, memaki-maki ibunya, bahkan sampai adu fisik juga loh. Tapi sang ibu tetap sayang dengan Isabella. Sang ibu juga bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan Isabella. Namun ya gitu, sayangnya Isabella tidak membalas semua kerja keras ibunya itu, tapi malah berani melawan sang ibu. Sempat saat Isabella berusia 7 tahun, sang ibu mengirim Isabella untuk tinggal bersama ayah kandungnya, yaitu Robert, karena sudah tidak kuat dengan perilaku barbar Isabella. Tapi saat remaja, Isabella kembali lagi tinggal bersama sang ibu. Gongnya itu saat tanggal 27 Agustus 2013. Isabella dan sang ibu bertengkar hebat. Rian, ayah tiri Isabella, nggak bisa ngelarainya. Bes pokoknya bertengkar yang parah banget loh. Sampai Isabella meludahi wajah sang ibu. Keesokan harinya, yaitu Yunmi bekerja di kantor. Yunmi dapat email dari Isabella yang berbunyi kurang lebih, "Kamu akan membayarnya." Merasa itu suatu ancaman dan Yunmi sudah tahu betul sifat anaknya itu seperti apa. Akhirnya Yunmi menelpon polisi dan menceritakan semuanya. Yunmi juga menceritakan pengancaman itu kepada sang suami, yaitu Rian. Setelah mendapat aduan dari Yunmi, polisi pun datang ke rumah dan bertemu dengan Isabella. Isabella dinasehati dan diberi peringatan agar nggak mengancam ibunya lagi, agar lebih hormat terhadap ibunya. Katanya Isabella pun terlihat lempeng-lempeng aja, wajahnya nggak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Setelah itu polisi pun pergi. Yunmi, ibu Isabella, masih merasa takut akan terjadi apa-apa dengan dirinya. Akhirnya menelpon mantan suaminya yang berarti ayah kandung Isabella, yaitu Robert, meminta tolong untuk menasehatin Isabella, soalnya udah ngirim email bernada ancaman.
Menurut Robert, setelah Yunmi menelpon, Robert langsung datang ke rumah untuk menemui Isabella. Mereka berdua duduk di teras belakang, ya deep talk gitulah ya, cerita dari hati ke hati gitu. Ya sambil menasihati Isabella agar lebih hormat terhadap ibunya dan jangan kasar-kasar, jangan marah-marah lagi gitu. Saat dinasihati itu, Isabella sempat nangis dan mengutarakan isi hatinya kalau Isabella tuh ngerasa ibunya egois, nggak mau memikirkan perasaannya. Kayaknya sih Isabella belum bisa nerima perpisahan orang tuanya itu dan berharap nggak ada yang bisa menggantikan posisi ayah kandungnya. Masih tertekan mungkin ya dengan perpisahan kedua orang tuanya. Robert pun merasa setelah perbincangan itu sikap Isabella semakin tenang dan berpikir bahwa itu hal yang baik. Namun ternyata salah besar guys. Isabella malah menghabisi ibunya sendiri di kamar mandi dengan sangat brutal. Saat itu malam sekitar jam 10-an, Yunmi pulang kerja dan sampai di rumah tuh langsung bergegas ke kamar mandi di lantai atas. Saat itu Rian sedang makan di lantai bawah. Tiba-tiba Rian dengar suara ribut dan teriakan Yunmi dari lantai atas. Saat dicari dari mana sumber suaranya, ternyata berasal dari kamar mandi. Rian berusaha untuk membuka pintu tapi ternyata dikunci dari dalam. Merasa ada hal yang buruk terjadi, Rian berusaha untuk mendobrak pintu kamar mandi, tapi nggak bisa kebuka. Sampai Rian melihat ada genangan cairan merah yang merembes dari bawah pintu kamar mandi. Rian pun tampak khawatir lagi dan dia bisa menduga siapa yang ada di dalam kamar mandi itu bersama Yunmi. Rian langsung menelpon polisi. Tiba-tiba saat Rian menelpon polisi, pintu kamar mandi itu terbuka. Syok Rian melihat Isabella dengan tatapan yang kosong berjalan keluar kamar mandi dengan memegang pintu dan bajunya yang berlumuran cairan merah. Saat dilihat di dalam kamar mandi, Yunmi sudah tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka tusuk yang parah di bagian wajah dan juga lehernya. Ada tongkat baseball juga di dekat tubuh Yunmi. Saat polisi sampai di TKP, Isabella sudah melarikan diri dengan membawa pisau dan masih memakai pakaian yang berlumuran cairan merah. Tubuh Yunmi pun dievakuasi oleh pihak polisi. Gak butuh waktu lama, Isabella akhirnya dapat tertangkap juga. Dia ditangkap di parkiran swalayan dekat rumahnya. Sempet-sempetnya juga nih ya, Isabella tuh berbohong ke pegawai swalayan kalau dia tuh korban pemerkosaan dan meminta pegawai swalayan itu tidak untuk menghubungi polisi. Loh, bohongnya tuh absurd banget tuh loh itu anak. Isabella juga sempat mencuci baju dan juga keramas di kamar mandi swalayan untuk menghilangkan jejak, namun untungnya polisi dapat segera menangkapnya. Yunmi mendapat puluhan luka tusuk di area wajah dan juga leher, serta ada juga luka memar. Momen saat persidangan inilah yang menjadi viral saat itu. Memang sih sosok Isabella ini gadis yang cantik, jadi cukup mencuri perhatian juga. Saat Isabella masuk ke ruang sidang, tidak ada raut penyesalan yang terlihat. Dia malah meragakan suatu gerakan dan tersenyum ke arah kamera wartawan. Saat ditanya apa motif dia menghabisi ibunya, dia menganggap bahwa Yunmi itu bukan ibunya. Yang dihabisi adalah wanita yang bernama Cecilia. Dia menghabisi Cecilia itu bertujuan untuk menyelamatkan dunia, katanya. Karena hal itu, akhirnya pengadilan melibatkan dokter kejiwaan untuk memeriksa kejiwaan Isabella. Dan hasilnya, Isabella menderita skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Penderita skizofrenia bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Dia tuh nggak bisa bedain mana yang halusinasi dan mana itu yang nyata gitu. Karena kejiwaannya itulah Isabella tidak dipenjara, melainkan dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo dan menerima pengobatan dan perawatan kejiwaan. Isabella akan berada di rumah sakit sampai tak lagi menjadi ancaman bagi dirinya sendiri maupun masyarakat di sekitarnya. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang udah nonton video ini dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komennya ya. Bye bye. Sampai bertemu di video selanjutnya, next video. Terima kasih.